حبيبك
Untuk berikutnya pembacaan rawi. دحر الدين المؤيد بنور النبي أحمد دحر الدين المؤيد بنور النبي أحمد يا هدانا نبي محمد ذلك البدل من
وعم نوالها كل
Salli wa sallim wa barik alaih. Untuk berikutnya mari kita simak bersama mau'izah hasanah yang akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Al-Ustaz Amrusi Fahmi. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Bismillah ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillah ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillah ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillah ma sya'allah لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ابن عبد الله مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. Hadratal muhtaramin, para kiai, para alim, para ustaz, para tokoh agama dan tokoh masyarakat lingkungan RW 15 Karanganyar Tegal Besar, dan segenap jamaah yang hadir pada malam hari ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul, bermuajahah, bermujalasah pada malam hari ini, malam Jumat, malam yang penuh berkah, dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang kita harapkan syafaatnya kelak fi yaumil qiyamah. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini seperti biasa saya agak baca. Jadi ada salah satu qasidah yang dikarang oleh Sahibur Rotib, pengarang Rotib Al-Habib Abdullah ibn Alwi Al-Haddad. Syairnya seperti ini: Alaika bitaqwallahi fis sirri wal alan wa qalbaka nazifuhu minar rijsi wad daran. Seperti itu. Jadi ini semacam nasihat, qasidah atau syair dari beliau Al-Habib Abdullah ibn Alwi Al-Haddad, nasihat. Jadi saya ingin membacanya, dikhususkan untuk saya pribadi dan kepada jamaah secara umum. Jadi alaika bitaqwallahi fi sirri wal alan. Jadi jagalah ketakwaan kita. Alaika bitaqwallah,
fisirri wal alam, dalam keadaan sir, sembunyi-sembunyi, dalam keadaan sendirian, wal alam, dan beramai-ramai, seperti itu. Karena saya sendiri merasa, jadi kalau rame-rame kayak gini, kayak merasa paling alim, merasa paling soleh, seperti itu, merasa paling bertakwa. Tapi kalau sudah sendirian lain sudah, bengkang tedung nyawa HP, iya bulat sudah. Jadi ini nasihat untuk saya sebenarnya. Jadi alaika bitaqwallah, jagalah ketakwaan kita dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan beramai-ramai. Paling tidak konsisten dalam keadaan sir seperti itu, alaniyah juga seperti itu, konsisten. Wa qalbaka nadzibhu, dan hati ini, dan bersihkanlah hati ini. Wa qalbaka nadzibhu, bersihkan hati dari apa? Minar rijsi wad daron, dari kotoran dan penyakit hati. Kotoran dan penyakit hati seperti sombong, takabur, ria, pengen dilihat orang, sum'ah, pengen didengar orang, hasud, iri, seperti itu. Kenapa harus dibersihkan? Karena hati ini kalau kotor, yang keluar kotor, maksudnya perbuatan keji. Ida saluhat saluhat jasadu kulluh, ida fasadat jasadu kulluh. Jadi apabila hati ini baik, semua jasad ini mengeluarkan yang baik-baik. Jadi kalau hatinya baik, saluhat, baik hatinya itu, dari mulutnya keluar perkataan yang baik, dari tangannya pengen membantu orang, sedekah, keluar yang baik-baik, dari kakinya misalnya berjalan ke tempat yang baik, silaturahmi, ke masjid jamaah, dan lain sebagainya, seperti itu. Kemudian dilanjutkan dengan wa khalif hawan nafsil lati laisa qasduha. Wa khalif hawa, dan perangilah, atau istilah, ya perangilah hawa nafsu kita, allati laisa qasduha, yang tujuannya itu tidak ada lain, siwal jam'il liddaril lati hasuhal mihan, kecuali mengumpulkan harta untuk dunia. Hawa nafsu ini condongnya ke duniawi, seperti itu. Jadi nyambung ke yang tadi, bahwa kita harus membersihkan hati agar paling tidak juga hawa nafsu kita juga ikut terbersihkan. Jadi gak cuma condong kepada duniawi, jadi dunia dan akhirat imbang, bekerja untuk akhiratnya, main juga mainnya untuk akhiratnya. Apalagi selawatan pasti untuk akhirat kan. Gak mungkin selawatannya pasti kan, gak mungkin ya. Oh iya, kayaknya gak mungkin. Kemudian wa in tarda bil maqsumi 'ishta mun'ama, jika kalian ridho kepada takdir, 'ishta mun'ama, niscaya akan hidup bahagia, hidup akan tenang. Jika nerima tawakal, terus qanaah kepada takdir Allah. Jadi meyakini bahwa segala sesuatu yang kita hadapi, yang kita dapatkan ini adalah takdir Allah. Hidup itu gak sumpek. Karena wa in lam takun tarda bihi 'isha fi hazan. Karena kalau kita memikirkan sesuatu yang kita sendiri gak bisa mengaturnya, itu akan, kalau kita nggak ridho kepada takdir Allah, kita akan 'ishta fi hazan, akan hidup dalam kesedihan, posang loh, sambat terus, susah loh. Padahal sesuatu yang kita anggap jelek belum tentu itu jelek di mata Allah.
Bisa jadi itu malah yang terbaik, karena Allah lah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kita. Jadi kewajiban kita itu ikhtiar dan doa. Ikhtiar untuk memperbaiki kehidupan, ikhtiar untuk mendapatkan uang, bekerja, ikhtiar. Kemudian setelah ikhtiar, berdoa dan tawakal. Berdoa, ya Allah, lancarkan rezeki kami. Kemudian tawakal. Karena Allah berjanji bahwa siapa yang berdoa kepada Allah akan dijawab oleh Allah. Terus, kenapa saya berdoa tapi sampai sekarang nggak dikabulkan? Berarti Allah bohong. Nah, sampai sekarang padahal saya berdoa dari saya mulai SD sampai sekarang pengen punya mobil gak kesampaian. Jadi yang pertama, Allah itu tidak pernah mengingkari janji. Innallaha la yakhliful mi'ad. Tidak pernah mengingkari janji. Dan yang kedua, Allah, kembali lagi, Allah itu paling tahu apa yang hambanya butuhkan, apa yang terbaik untuk hambanya. Jadi kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, husnudzon ketika berdoa, husnudzon ketika mencari rezeki, husnudzon kepada musibah yang kita hadapi. Husnudzon itu bahwa yang terbaik yang diberikan Allah untuk kita. Karena kalau nggak gitu, wa illam takun tarda bihi ishtafi hazard, kembali lagi, jika kita tidak ridho kepada takdir yang diberikan Allah, maka kita akan hidup dalam kesedihan. Wa ma hadhil sebelum itu, wa sahib dzawil ma'rufi wal ilmi wal huda, dan bersahabatlah, ini selanjutnya nasihatnya, bersahabatlah dengan orang yang arif, dzawil ma'rufi wal ilmi wal huda, bersahabatlah dengan orang yang baik, wal ilmi, dan orang yang punya ilmu atau ulama, kiai, Ustaz Salwi, Ustaz Mukarramin, Ustaz Asy'ari, dan lain ustaz yang lain. Wajanib wala tashaf hudita maniftatan, dan janganlah atau jauhilah orang-orang yang ahli maksiat, yang hidupnya itu penuh dengan fitnah. Kita akan mendapatkan hidayah jika kita berteman dengan orang yang penuh ilmu, orang yang sabar, orang yang alim, orang yang arif, bijaksana. Itu paling tidak kita terbawa mereka. Jadi ketika misal kita kumpul berpergian bersama orang alim, paling tidak waktu kita di dalam perjalanan itu diisi dengan hal-hal yang positif. Paling tidak kan orang yang alim itu dalam perjalanan ada ngajinya, ada jamaahnya untuk berhenti sholat, seperti itu. Tapi sebaliknya, kalau kita berteman dengan orang yang maaf kurang baik, naudzubillah-nya kita malah mengikuti mereka. Jadi ketika sholat kita ngikut mereka. Terus ada pertanyaan, apa nggak boleh Ustaz berteman dengan orang-orang yang kurang baik? Boleh aja, boleh. Intinya kita sebagai subjek bukan sebagai objek. Maksudnya kita mempengaruhi mereka, bukan terpengaruhi mereka. Jadi kalau meskipun kita berteman dengan orang-orang yang kurang baik, kita harus mempengaruhi mereka untuk ikut kembali ke jalan yang benar. Kalau pas main dengan orang yang kelihatannya kurang baik, jadi ketika azan kita berhenti untuk sholat. Misal, kan paling tidak orang berpikir, oh iya waktunya sholat. Paling tidak di hatinya ada mengingat sholat, pasti otomatis mengingat Allah, karena sholat itu hubungannya dengan Allah. Seperti itu.
Wa sholli biqalbin hadirin ghaira ghafilin, dan salatlah ini melanjutkan wa sholli biqalbin hadirin, dan salatlah kalian dengan khusyuk, dengan hati yang hadir, ghaira ghafilin, tidak lalai. Wala talha an zikril maqabiri wal kafan, dan janganlah kalian melupakan makabir, kuburan, wal kafan, dan kain kafan. Maksudnya jangan melalaikan kehidupan ini dengan kematian. Jangan sampai kita yakin bahwa kita hidup selamanya, bahwa kematian itu pasti ada. Wa ma hadhihi dunya bidari iqamatin, karena dunia ini bukan dunia yang kekal. Jadi dunia ini sementara. Yang kekal itu apa? Wa ma hiya illa kattariqi ilal watan. Wa ma hadhihi dunya bidari iqamatin wa ma hiya illa kattariqi ilal watan. Jadi sesungguhnya dunia itu kattariq ilal watan, seperti perjalanan ke watan ini kayak negara, ke pulang kampung lah. Pulang kampung kemana? Ke akhirat. Kampung kita sebenarnya kan akhirat dulu. Rumah kita sebenarnya dulu. Nabi Adam ada di surga. Kemudian turun ke dunia. Jadi dunia ini cuma perjalanan menuju ke pulang kampung istilahnya. Dijelaskan juga di sini, wa man daru illa jannatun liman ittaqa. Tetapi pulang kampung ada prosedurnya. Jadi wa man daru, dan sesungguhnya kampung yang sesungguhnya itu adalah surga. Untuk siapa? Liman ittaqa, untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Minimal, batas minimal itu percaya bahwa Allah itu Tuhan kita, Nabi Muhammad utusan Allah. Kalau seperti yang disampaikan ketika khutbah Jumat, disampaikan khatib, imtithalul awamir, bertakwa itu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, wajtinabun nawahi, dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Jadi seperti itu agar kita kembali pulang ke surga. Wan naru liman lam yattaqillaha fasma'an. Dan ini ada dua kan? Akhirat itu ada dua, surga kita asli pulang kampung itu untuk yang orang-orang yang bertakwa. Yang kedua nar atau neraka. Liman lam yattaqillaha fasma'an. Neraka itu untuk orang-orang yang tidak bertakwa. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Semoga kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Sebelum ini, sekarang, dan setelahnya nanti kita di akhirat tetap menjadi orang yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semuanya mendapatkan ilmu yang barokah. Barokah itu kan ziyadatul khair, artinya bertambahnya kebaikan. Jadi pulang dari sini berarti sebelumnya tidak baik menjadi baik. Oleh karena itu, biar lebih semangat lagi dalam mencari ilmu, mari kita buka pertanyaan. Mungkin ada yang mau bertanya, baik secara tema yang disampaikan oleh beliau atau di luar tema, monggo dipersilahkan. Kalau tidak ada, kami tutup. Kalau hanya lengak-lengak itu nopo.
Lanjut. Lanjut. Dapatkan subscriber. Baik, saya selaku pemetik acara pada malam hari ini, karena tidak ada yang mau bertanya, ada dua hal kemungkinan. Mungkin karena rasa malu untuk mau bertanya, atau sudah pinter kebi dan wajib. Oh, ini ada pertanyaan, monggo Pak RT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada peribahasa dalam Jawa itu, yaitu jar lahir utusan ning batin, di mana gerak lahir itu sama dengan gerak batin, dan juga gerak batin itu sama dengan gerak lahir. Di mana itu menjelaskan dari berhubungan dengan apa yang dijelaskan oleh Ustadz Amrosi tadi, dan juga minta penjelasannya. Terkadang kita itu sangat mengingkari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita itu untuk mengucapkan syukur harus ada imbal baliknya, dalam artian kita harus punya alpat baru kita bersyukur. Kita punya uang banyak, kita harus bersyukur. Bahwasannya di mana Allah itu memberi kita nikmat sehat itu sudah sangat luar biasa. Minta penjelasannya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya yang sangat baik sekali, dan mungkin ini perlu diulas, perlu dijelaskan secara detail mungkin. Monggo kepada beliau Ustadz Amrosi Fahmi untuk menjawabnya. Kedemor. Monggo kepada beliau Ustadz Muhammad Asari untuk menjawabnya. Narasumber tak tanggung jawab. Kenapa pertanyaannya kalau gerak batin? Gerak batin, gerak lahir. Jika ada makam lagi at-tahiru yadullu alal batin. Enggak nikah itu artinya seperti ini. Kula barusan Ustaz Amrozi luar biasa lagi menerangkan tentang takwa rasa negara, sangat baik sekali. Dan kula artinya sangat tersentuh sekali dengan penjelasan beliau. Dan takwa itu memang tidak kemudian didefinisikan secara umum, kini nggak khotib kasa intisalul awamir wajibinabun nawahi. Nah, yang dijelaskan Ustadz Amrozi itu adalah salah satu takwa yang sangat luas dan lengkap, sehingga orang itu bisa menjadi sempurna. Kalau kita berbicara tentang gerak batin dan gerak lahir tadi itu, ya itu sudah dijelaskan. Idza soluhat kulluh. Jadi kalau hati itu baik, maka semuanya itu akan baik. Jadi awal baik. Cuma kalau hati itu tidak baik, semuanya itu tidak akan baik. Jasadnya tak akan bagus. Jadi artinya nggak nikah. Ketika kita berbicara masalah hati, hati ini adalah yang bisa mengendalikan jasad. Hati ini yang bisa mengendalikan jasad. Sehingga dalam hal berpura-pura saja, mereka yang mengendalikan jasad. Misalkan orang mereka tero congo bagus, kita gelek dan tanam rosi jasad. Jadi tero congo bagus, tero ya lemah orang mereka kan kelakon hati. Artinya
takwa itu menentukan apa yang kita lakukan di depan, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya itu tadi penjelasan takwa itu sebenarnya sangat luar biasa, itu dijabarkan oleh Imam Al-Haddad. Dan itu sebenarnya uraian dari definisi takwa yang pernah didefinisikan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Al-taqwa hiya al-khawfu bil jalil wal amalu bit tanzil wal ridha bil qalil wal isti'dad li yaumir rahil. Jadi salah satunya takwa itu takok ke pangeran. Lah takok ke pangeran nikah tak pada bi takok bi ke manusia. Mon takok ke manusia nika jen jauh. Tapi mon takok bi pangeran nika jen semak. Jadi rasa takok nika ukuran manusia bagus tak bagus manusia nang yadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nang yajuna Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma ku lebih panjenengan andi rasa takok ka Allah neka sulit. Cek kadang ku lebih empian neka apa jeng kenalen bagus. Neka karena bedemat tuan yang ada. Kadang ibadah bagus, bojo bagus. Bojo yang masih cek hoson karena beda orang di sekitar kita. Kadang tak ku lebih empian tak alako kecubaan, tak alako maksiat. Neka karena beda CCTV kan gitu. Jadi itu adalah sebenarnya kalau kita kembali ke hati lagi mengukur bagaimana kita itu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian itu makanya ketika Nabi itu menjelaskan at-taqwa hahuna, mbik nekuk deden Nabi. At-taqwa hahuna berarti takwa itu ada di dalam hati. Sehingga takwa itulah yang menentukan apa gerak-gerik manusia itu menjadi baik ya. Nah, itu takwa yang disebut dengan gerakan batin itu. Gerakan batin itu ya takwa itu. Takwa yang ada di dalam hati. Maka kemudian itu akan melebar kepada rasa syukur. Syukur itu ya kaitannya dengan hati juga. Rasa syukur itu kaitannya dengan hati. Cuma nggak nikah. Ketika berbicara rasa syukur, nikah sekripsi kedua bila pertanyaannya. Kula biambian nikah oneng ayat la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Mereka banyak ustadz, banyak kiai menjelaskan dan memahami ayat ini adalah sikap rasa syukur. Kemudian ketika kita bersyukur kita mendapatkan tambahan-tambahan nominal. Itu bukan. Kalau kita yakini itu aba asokor pas oleh jen banyak dunyana, itu tidak akan pernah terjadi. Contoh misalkan empian adik sepeda situng mungkin asokor. Napa kula laku empian pas oleh sepeda boleh dua. Adik mobil situng asokor, adik mobil dua. Adik bini situng asokor, adik bini boleh. Tak akan terjadi. Itu sebenarnya bukan seperti itu. Pengertiannya gini. Itu sama dengan pengertian ketika Nabi itu ngano hadis kata mal kullu amrin dibalin lam yubda bil basmalah wa huwa aqta. Jadi sesuatu yang tidak diawali dengan bismillah maka sesuatu itu akan terputus. Bukan terputus sesuatunya tapi barokahnya. Jadi cara mengartikan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid kasa itu kita mendapatkan tambahan-tambahan. Kalau kita bersyukur dengan nikmat yang diberikan oleh Allah, kita akan mendapatkan tambahan-tambahan barokah dan manfaat. Contohnya nggak neka, banyak orang, beda orang, oleh dunia pas-pasan, tapi dengan dunia pas-pasan nikah bisa membentuk anak, bisa membuat anaknya menjadi soleh dan solehah. Lah nikah saya disebut la azidannakum. Karena banyak orang yang ambil dunia banyak. Mereka dia itu tidak bisa untuk memondokkan anaknya, menjadi anak soleh-solehan ini kan tak bisa. Berarti dunia kasa tak membawa kemanfaatan. Kasa tak termasuk la azidannakum. Kun kalau oleh tambahan nominal saja. Sehingga la azidannakum itu jangan diartikan kemudian kok mon asokoh jangan banyak dunia kan tak senikah. Jadi jangan mengharap nominal. Jadi manfaat artinya tambahan-tambahan barokah dan manfaat dari dunia gaksa yang diharapkan oleh kita, yang diharapkan. Makanya yang disebut ar-ridho bil qalil. Jadi berasokor kelaben nikmat sesekuni, benih nikmat sebanyak. Makanya banyak anak pejabat, anak
anak orang-orang si Andi napa orang-orang si Soki ini kan banyak anaknya itu terjerumus ke narkoba, terjerumus ke prostitusi, napa banyak. Tapi anak sisa biasa ekonominya, tapi mereka itu bisa memondok anak saya anak seneng ke majelis, seneng ngaji. Nah ini kan berarti ada berkah di balik rezeki yang pas-pasan itu yang dimaksud la azidannakum, bukan berarti nominalnya. Nah ini perlu dipahami. Jadi benila in syakartum la azidannakum men afaqah banyak tuhnya punten. Jadi makanya harta yang banyak itu belum tentu membawa kita terhadap kebaikan. Kalau kita tidak bisa menyikapi harta itu, enggak sah. Jadi itu mungkin jawaban. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Ustaz Mukarrami? Atau sudah cukup? Oh, siap, terima kasih. Nambahi sedikit terkait dengan syukur itu di dalam para ulama menganjurkan kepada kita untuk dari kepemilikan harta kita melihat kepada orang yang lebih rendah daripada kita, sehingga kemudian kapanpun kita akan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena banyak orang yang secara ekonomi itu masih ada di bawah kita, sehingga kemudian akan terjadi rasa syukur itu akan kemudian tumbuh di dalam diri kita. Jangan kemudian nunggu syukur ya seperti tadi, kalau sudah keinginannya pencapaiannya tercapai, bisa beli rumah tingkat, mobil Alphard ya, jangan nunggu itu, karena ketika itu yang dilakukan maka bisa jadi orang kemudian akan tidak mau bersyukur, justru kemudian menyalah-nyalahkan Tuhan karena doanya kemudian keinginannya tidak bisa dicapai, bahkan sampai akhir hayatnya bisa jadi seperti itu. Jadi ketika dalam hal kekayaan, dalam hal ekonomi, melihatlah orang yang berada di bawah kita, sehingga kemudian akan tumbuh rasa syukur itu. Saya kira itu tambahan sedikit dari saya biar kemudian tidak mengurangi apa yang sudah banyak dijelaskan oleh Ustadz Asy'ari. Terima kasih kami sampaikan. Saya kira sudah cukup. Terkait waktu juga sudah agak malam. Mari kita kembali ke pembacaan Rawi Fahtazal. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. فاهتز العرش ضربه واشتب شارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. ولم تزل أمه ضراء وعم فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله، فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا عامدا كأنه البدر في تمامه محل الكلام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على النبي محمد. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك
صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاصطفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا يا رسول الله قد ضيع وجه السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك شمس أنت بدر مرحبا مرحبا يا حبيبي يا محمد الله مرحبا 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 يا نور عيني مرحبا 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 يا الحسين مرحبا مرحبا
عليك صلوات الله عليك يا حبيبنا يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه. Alhamdulillah, acara demi acara telah kita lalui bersama. Mudah-mudahan acara pada malam hari ini bersamaan dengan ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk berikutnya, mari kita tutup dengan pembacaan doa. Dalam hal ini akan dipimpin oleh beliau Al-Ustaz Mukarram bin Hasan. Kepada beliau kami haturkan. Mari kegiatan ini kita tutup dengan pembacaan doa. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita semuanya dimudahkan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad SAW bersama orang-orang yang beruntung dan mendapatkan bisa bersama beliau nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ja'alana Allah wa iyyakum mimman yastawjibu syafa'atah wa yarju bidzalika rahmatah wa ra'fatah. Allahumma bi hurmati hadzal nabiyil karim wa alihi wa ashabi salikina ala manhajihil qawim. Ij'alna min khiyar ummati wastuna bidzalik hurmati wasuna wadan fi zumrati wasta'mil alsinatana fi madhi wa nusrati wahdina mutamassikina bi sunnati wa ta'ati wa amitna ala hubbihi wa jama'ati. Allahumma adkhilna ma'ahul jannata fa innahu awwalu man yadkhuluha wa anzilna ma'ahu fi qusuriha fa innahu awwalu man yanziluha warhamna yawma yasfa'u ilal khalaiqi fatarhamuha. Allahumma rzuqna ziyaratahu fi kulli sanah wa la taj'alna minnal ghafilin anka wa la anhu qad rasina. Allahumma ja'al hadzal rasul al-karim lana safi'a warzuqna bi yawmal qiyamati maqaman rafi'a. Allahumma askina min khawdi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sarbatan hani'atan la nadhma ba'daha abada wa sunna tahta liwa'i wada. Allahumma ighfir lana bihi wa li abaina wa li ummahatina wa li masyayikhina wa li muallimina wa dhawil huquqi alaina wa liman ajra hadzal khair fi hadhihi sa'ah wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka karimun mujibud da'awat wa qadiyal hajat wa ghafirudz dzunubi wal khati'at ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.